Oke kawan-kawan, informasi soalnya adalah ada 3 orang ya, Ali, Budi, dan Dian. Dia punya peluang lulus UAN, dimana masing-masing berpeluang lulusnya adalah Ali punya peluang 0,7, Budi punya peluang lolos itu 0,8, dan Dian punya peluang lolos 0,9. Sehingga dari informasi ini teman-teman pun akan tahu dan menyimpulkan bahwa peluang Ali gagal, ini peluang Ali gagal itu adalah sisanya 1 kurangi 0,7, berarti ada 0,3. Peluang si Budi gagal itu ada sisanya lagi, berarti 1 dikurangi 0,2. Kenapa? 0,2, 0,8. Berarti sisanya adalah 0,2. Kenapa seperti itu? Karena nilai peluang itu paling tinggi adalah 1. Sehingga kalau berhasilnya 0,8, maka gagalnya itu punya peluang 0,2. Begitupun peluang Dian. Dia peluang lolosnya adalah 0,9, artinya peluang gagalnya adalah 0,1. Nah, sekarang ditanyakan adalah peluang lulus hanya 1 orang di antara 3 orang tersebut, hanya 1 orang ya, artinya ada 3 keadaan. 3 keadaan. Siapa yang lulus? Yang lulus bisa Ali, bisa Budi, bisa Dian. Ini yang lulus ya. Berarti yang gagal dari sini kan ada 2 orang yang gagal. Ketika Ali yang lulus, berarti yang gagal adalah Budi dan Dian. Kondisi kedua, ketika Budi yang lulus, berarti yang gagal adalah Ali dan Dian. Ketika kondisi ketiga Dian yang lulus, maka yang gagal adalah Ali dan Budi. Sehingga dari sini kita punya 3 keadaan yang bisa kita cari masing-masing. Ali lulus nih, berarti dia punya peluang 0,7. Oke, Budinya gagal, berarti kita kalikan. Gagalnya Budi berapa? 0,2. Kita kalikan 0,2. Lalu Diannya juga gagal, berarti dikali 0,1. Kita kalikan semua, nanti dapatnya berapa ini? Kalau kita kalikan, ini berarti ada 0,14. 0,14, iya benar ya? 0,1 kali 0,1. Berarti 0,014. Ya enggak? 0,014. Ya kan ada 3 digit di belakang koma. Oke, siap. Sekarang yang Budinya. Budi yang lulus nih. Budi lulus berarti adalah 0,8. Yang gagal adalah Ali, berarti kegagalan Ali itu punya peluang 0,3. Nah, si Dian gagal 0,1. Nah, kita kalikan di sini berarti ada 0,024. Lalu yang ketiga adalah yang Dian lulus, berarti ada 0,9. Alinya gagal berarti ada 0,3. Terus Budinya gagal, Budi gagal itu berapa? 0,2. 0,2 kita kalikan. Berarti di sini kita punya 0,berapa? 0,27, dan ini berarti 0,027 kali 2 54. Nah, 0,054 kita kalikan, kita tak tambah. Jadi dari keadaan ini karena mereka saling lepas ya, kita tambahkan berarti ada 0,0 berapa ini? 9 ujungnya, berarti di sini adalah 0,089 gitu. Ada di kok 89. Nah, ini yang salah adalah angkanya 4 ini, sorry, kayak angka 1 nih. Wah, ini tulisan harus rapi nih. Berarti ada 4-nya 3, berarti 2, 12 nyimpen 1. Nyimpen 1 berarti ada 9, 0,092. Oke, ada 0,092 ada di jawaban B. Oke, kawan-kawan, kita ke soal berikutnya, masih di peluang. Di sini ada X dan Y. Ya, X dan Y adalah 2 bilangan yang berbeda. Nah, dia diambil, nilai X dan nilai Y itu diambil dari sekumpulan bilangan, dari suatu sekumpulan bilangan atau himpunan yang diberikan adalah 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai 3 pangkat 15. Berarti ada 15 buah bilangan di situ, ada 15 buah bilangan. Nah, yang ditanyakan adalah probabilitas peluang. Nah, peluang bahwa X log Y itu merupakan bilangan bulat. Bagaimanakah X log Y itu bilangan bulat? Sebagai contoh misalnya, karena yang diberikan itu adalah bilangan bilangan pangkat yang basisnya 3, maka tentu teman-teman semuanya ada hubungan dengan 3. Misal sederhana gini, bilangan bulat dari X log Y itu ya, katakanlah adalah 3 log 3 pangkat 2. Jadi ini X-nya 3, Y-nya 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? 2, bilangan bulat. Nah, yang nanti kita cari adalah seperti itu. Banyaknya ada berapa, nanti peluangnya berapa. Misal 3 pangkat 2 log 3 pangkat 5. Maka kita
dapat menuliskan atau dari sifat logaritma itu penjabarannya adalah 5 per 2, ya kan? 5 per 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Nah, ini bilangan pecahan, berarti bukan bulat. Itu yang tidak kita cari kejadiannya. Tidak kita hitung, tapi dia masuk ke dalam ruang sampel. Nah, contohnya seperti itu X log Y yang dimaksud. Sehingga teman-teman, kita kembali ke bilangan yang diberikan, diambil 2. Ada 15 bilangan, kita ambil 2, di mana posisinya itu diperhatikan. Kenapa diperhatikan? Posisinya X dan posisinya Y itu diperhatikan. Berarti kita menggunakannya adalah permutasi. Dari berapa? 15 yang diambil 2. Kita mainkan 15 faktorial, 15 kurangi 2 ada 13 faktorial. Ini tinggal dihorek-horek, berarti ada 14 dikali 15. 14 kali 15 berapa tuh? 15 kali 10, 150. 4 kali 15, 60. Berarti 210. Oke, 210 kejadian. Semuanya, ruang sampelnya adalah 210. Nah, sekarang kita mencari kejadian-kejadian yang akan menyebabkan X log Y itu tadi bilangan bulat. Contohnya ini salah satu kejadiannya. Salah lainnya adalah kita cari. Jadi antara X dan Y, kita perhatikan dari bentuk ini, itu punya pangkat yang berkelipatan. Misal 3 pangkat 3, berarti bisa saja 3 pangkat 3 log 3 pangkat, misalnya 3 pangkat 9. Ini merupakan bilangan bulat. Kenapa? 9 per 3, ada 9 per 3. Ya kan? 3 log 3. Nah, 3 log 3 nih. Berarti kalau 3 1, 9 bagi 3 3. Ini bilangan bulat nih. Nah, contohnya kayak gitu. Artinya dari situ X dan Y, X dan Y itu mempunyai kuncinya di situ, mempunyai pangkat dari 3 pangkat ya, 3 pangkat yang berkelipatan atau dia punya hubungan kelipatannya gitu. Nah, sehingga ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ketika misalnya X-nya kita ambil 3. Ini 3 pertama. Berarti 3 ini bisa menyebabkan nilai yang cocok adalah kayak tadi 3 log 3, 3 log 3 pangkat 2, 3 log 3 pangkat 2 dan seterusnya. Berarti nilai Y itu bisa semuanya. Bisa 3 pangkat 2, bisa 3 pangkat 3, bisa 3 pangkat 4 dan seterusnya. Ini bisa 3 pangkat 15 semuanya. Sehingga dari sini ada kejadian sebanyak 14, ya kan? Ada 14 kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi macam-macam, misalnya tadi 3 log 3 pangkat 5, 3 log 3 pangkat 6 dan seterusnya, semuanya ada 14. Nah, karena X-nya 3 pangkat 1. Nah, sekarang yang berikutnya, X-nya adalah 3 pangkat 2. Ketika X-nya 3 pangkat 2, maka nilai Y yang memenuhi biar X log Y-nya itu bilangan bulat, maka 3 pangkat 1 udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nanti kalau ini 3 pangkat 1, nanti kan ketemunya 3 pangkat 2 log 3. Hasilnya pecahan, ya nggak? 1,5 gitu. Hasilnya setengah, berarti nggak bisa. Artinya dimulai atau nilai Y adalah yang punya pangkat kelipatan dari 2. Berarti ada 3 pangkat 4, 3 pangkat 6, 3 pangkat 8 dan seterusnya sampai 3 pangkat 14. Nah, teman-teman bisa hitung di situ ada 6 kemungkinan yang bisa terjadi. Ada 6 kejadian. Dilanjutkan lagi. Berarti kemudian kita naikkan X-nya 3 pangkat 3. Nah, seperti itu semua. Berarti Y-nya yang memenuhi adalah 3 pangkat 6. Yang merupakan kelipatan 3 ada 3 pangkat 6, 3 pangkat 9, 3 pangkat 12 dan 3 pangkat 15. Ada 4 kemungkinan. Di sini ada 4 kemungkinan. Kita lingkari. Lalu naik lagi, berarti X-nya 3 pangkat 4. Artinya ada nilai Y yang memenuhi di sana yang merupakan kelipatan 4. Berarti 3 pangkat 8, 3 pangkat 12. Ada 2 kemungkinan. Tak tulis lagi, ada 2 kemungkinan. Lalu ketika X-nya kita naikkan lagi, X-nya pangkat 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berarti nilai Y itu yang memenuhi adalah 3 pangkat 10 dan 3 pangkat 15. Ada 2 kemungkinan lagi, kita tulis lagi. Lulus harus semuanya? Enggak. Nah, 3 pangkat 6 sekarang, kan yang punya kelipatan aja. Nah, berarti Y-nya adalah 3 pangkat 12. Hanya itu saja, ada 1 kemungkinan. Kita naikkan lagi, X-nya pangkat 7, 3 pangkat 7. Masih ada, karena Y-nya masih ada 3 pangkat 14 yang bisa di situ. Berarti ada 1 kemungkinan. Kita naikkan lagi, misalnya X-nya pangkat, ini X-nya X-nya adalah 3 pangkat 8. Ada nggak? Nggak ada, karena paling maksimal kan 3 pangkat 15, nggak ada 3 pangkat 16. Berarti ini tidak ada yang memenuhi.
Oke, nah teman-teman bisa perhatikan di situ semuanya ada berapa. Ini kita mainkan tuh. 14, 6, 20. 20 ini berarti ada berapa nih? 8. 8 sama ini 8 sama 2 10. 10 20 30. Semuanya total di sini ada 30 kejadian nilai X log Y yang merupakan bilangan bulat. Berarti peluangnya adalah 30 per total seluruhnya ada 210. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 10 dulu. Ini bagi 3 berarti ada 1/7. Oke, peluang yang dicari adalah 1/7. Ada di jawaban D. Oke, kawan-kawan, dari 26 huruf alfabet ada 26 ya, dipilih satu persatu sebanyak 8 huruf sembarang dengan cara pengembalian. Artinya ini dikembalikan lagi. Jadi setelah diambil, balikin lagi, ambil, balikin lagi, sehingga tidak mempengaruhi banyak huruf yang ada di situ. Jadi hurufnya tetap semua dalam setiap pengembalian selalu tetap ada 26. Dan disusun sehingga membentuk kata. Nah, kata-kata yang tersusun ketika kita ngambil itu kan banyak banget, macam-macam tuh, ada banyak. Nah, banyak macamnya ini pakai kaidah perkalian ya. Berarti mencari pengambilan 26 huruf itu sebanyak 8 huruf. Jadi pengambilan sebanyak 8 kali, 8 kali ya. Artinya di pengambilan pertama teman-teman akan punya 26 pilihan, kesempatan di situ ada 26 pilihan. Nah, diambil satu, dikembalikan lagi, terus diambil lagi satu. Ketika dikembalikan lagi, maka pengambilan keduanya itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi banyak huruf yang ada di dalam kotaan itu. Misalnya huruf-hurufnya ada di dalam kotaan ya. Tetap 26. Berarti dari pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga sampai pengambilan ke berapa tadi? 5-nya mana? 5, 6, 7, 8 ya. Dari ke 8 itu semuanya sama 26 karena dikembalikan. Berarti ada 26 kesempatan, ada 26 pilihan. Sehingga ruang sampelnya adalah ini kita kalikan semua, jadi ada 26 pangkat 8. Itu adalah ruang sampelnya ini. Ini adalah ruang sampelnya. Nah, sekarang kita lihat. Yang dicari adalah probabilitas peluang bahwa di antara kata-kata yang terbentuk mengandung kata simak UI dalam satu rangkaian. Dalam satu rangkaian adalah kata kuncinya di sini. Artinya simak UI itu nggak diotak-atik, ya udah simak UI. Simak UI udah simak UI, gabung itu. Misalnya setelah S berarti harus ada I, yang UI. Berarti di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf, padahal yang diambil 8. Berarti kata-kata yang mungkin terbentuk adalah, misal contohnya adalah A, simak UI. Nah, ini simak UI. B, simak UI. Jadi simak UI itu tidak pernah terpisahkan. Misalkan huruf pertamanya E, simak UI, karena ada 8 huruf ya. Nah, bisa seperti ini, bisa juga dibalik. Bisa dibalik berarti ada simak UI D, simak UI huruf berikutnya Z misalnya, dan seterusnya. Nah, itu ada berapa teman-teman bisa perhatikan. Artinya di sini kata simak UI sendiri itu sudah menjadi satu rangkaian. Berarti ada satu. Ini pun sama. Tinggal kita mencari, banyak kemungkinannya adalah variasinya di sini di depan. Ada berapa variasi di sini? 26. Berarti ada 26 kali 1. Bisa juga susunannya di belakang. Ini juga sama, variasinya ada 26. 26 kali 1. Sehingga dari sini ada 52. 26 tambah kali 1 ditambah 1 kali 26. Ada 52 banyak kejadian ketika kata yang terbentuk itu ada rangkaian kata simak UI. Yang variatifnya adalah variasinya dan di depan sama di belakangnya ada satu huruf. Nah, sehingga peluangnya bisa kita mainkan adalah 52 banyak kejadian dibagi ruang sampelnya adalah 26 pangkat 8. Sudah kita dapatkan, berarti ada di jawaban B. Gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di soal ini ada 3 orang siswa kelas 10, 4 orang siswa kelas 11, dan 2 orang siswa kelas 12. Berarti semuanya yang ada di sana adalah ada berapa itu? 7, 9 orang. Berarti ada 9 orang. Oke. Nah, dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah akan menunjuk 2 orang siswa. Artinya ada 2 orang yang akan dipilih dari 9 orang itu sebagai ketua dan sekretaris untuk mewakili sekolah mengikuti rapat teknis porseni tingkat kabupaten. Nah, berarti karena ada posisi ketua sama sekretaris, artinya
ada urutan yang diperhatikan. Ketika ada urutan yang diperhatikan, berarti teman-teman menggunakan permutasi. Artinya dari sini kita bisa mencari ruang sampelnya dulu nih. Berarti dari permutasi 9 yang diambil 2, gitu kan? Berarti 9 faktorial dibagi 9 kurangi 2 ada 7 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi, berarti ada 7 faktorial yang hilang, artinya tersisa 8 kali 9, 72. Ini adalah ruang sampel atau kejadian semuanya yang bisa terjadi tanpa syarat. Jadi dari 9 dipilih 2. Itu ada 72. Nah, sekarang syarat untuk menjadi ketua dan sekretaris di sini adalah kelasnya harus berbeda. Jadi terpilih keduanya dari kelas yang berbeda. Pertama itu harus berbeda. Dan ketua itu harus berasal dari kelas yang lebih tinggi daripada sekretaris. Berarti ada 2 syarat, harus berbeda dan ketuanya itu harus lebih tinggi dari sekretaris. Artinya ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya ketuanya yang terpilih adalah kelas 12. Sehingga dari sini sekretarisnya itu bisa diperoleh atau bisa terjadi sekretarisnya adalah bisa dari kelas 11 atau kelas 10. Kan gitu. Sehingga dari sini bisa kita cari nilainya adalah ketua dari kelas 12 berarti terpilih 1 dari berapa? Dari kelas 12 berapa? 2 orang. Ya kan? 2 orang siswa. Nah, kemudian yang menjadi sekretaris itu adalah dipilih 1 juga, tapi dari kelas 10 dan kelas 11 nih, 11 dan 10. Berarti 2 ini. Nah, 3 dan 7 itu mempunyai kesempatan yang sama. Berarti ada C12 dan C17. Berarti dari sini kita dapat nilainya adalah 2 kali 7 ada 14 kemungkinan yang bisa terjadi ketika ketuanya kelas 12. Lalu kemungkinan yang berikutnya adalah ketika ketuanya adalah kelas 11. Ketika ketuanya kelas 11, maka sekretarisnya yang bisa dipilih adalah berasal dari kelas 10 saja. Kelas 12 nggak bisa, tidak memenuhi syarat karena harus di bawahnya si ketua. Nah, berarti dari sini terpilihnya adalah kelas 11 itu ada 4 orang yang diambil 1, berarti C41. Sementara sekretarisnya itu adalah terpilih 1 dari kelas 10. Kelas 10 ada 3 orang. Dari sini berarti ada 4 kali 3 adalah 12 kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kemudian kalau ketuanya kelas 10 bisa nggak? Nggak bisa, karena kelas ketua 10 berarti sekretarisnya nggak ada yang bisa dipilih karena harus di bawahnya. Berarti ini tidak memenuhi, tak kasih tanda silang, tidak memenuhi. Sehingga banyak kejadian total seluruhnya yang bisa terjadi adalah ada 26. Teman-teman langsung dapat nilai peluang yang ditanyakan adalah 26/72. Mungkin bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 ini, dihorek-horek, bagi 2 adalah 13/36. Itu peluang yang ditanyakan, ada di pilihan jawaban B. Oke kawan-kawan, informasinya cukup menarik, cukup panjang. Jika kita baca dulu sebentar, ada sekolah P yang akan mengirimkan 2 perwakilan grup band untuk pentas musik Nusantara. Nah, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, sekolah tersebut memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Artinya total seluruhnya ada 10 grup band, ya kan? Nah, berdasarkan penilaian kemampuan grup band tersebut merata. Tidak ada yang berbeda, sehingga ketika akan dipilih secara acak satu persatu, artinya tidak ada yang lebih besar peluangnya atau tidak ada yang lebih kecil peluangnya, nggak ada, karena semuanya merata, berarti punya nilai yang sama. Nah, peluang terambilnya grup band putra pada pengambilan pertama atau pemilihan pertama dan pemilihan keduanya adalah grup band putri itu berapa? Artinya secara acak kita pilih pada pemilihan pertama, artinya di sana ada 6 grup band putra, artinya peluang pada pemilihan pertama adalah 6 dari 10 karena di situ ada 6 grup band putra, berarti peluangnya adalah 6 dari 10 semuanya. Nah, terpilih 1. Ketika sudah terpilih 1, grup band putranya sudah terambil, artinya ruang sampelnya grup band yang ada di sana sekarang tinggal 9 grup band. Berarti peluang berikutnya nanti adalah ruang sampelnya 9. Karena yang terpilihnya adalah putri, ini putri, oke, berarti putrinya ada 4 grup band. Nah, tinggal gini aja, lalu kita kalikan. Dapat tuh dari situ. Berarti ada berapa? Ini dihorek-horek boleh nih, dibagi 3, bagi 2, ketemu 3, ini ketemu 5. Ya kan? Berarti 12/45.
Atau mungkin teman-teman mau disederhanakan lagi, sama-sama bagi 3 juga boleh. Ini bagi 3, ketemunya 4 per bagi 3, 15. 4 per 15 ada di jawaban C. Itu peluangnya.